Babad Prayut karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-14. Gubernur Ubrus mengunjungi Yogyakarta. Gubernur Ubrus sudah 13 hari berada di Surakarta. Selama itu pula jamuan dan makanan tak henti mengalir. Juga penghormatan dan berbagai acara bersuka-suka tak henti-henti. Ada acara rampokan, yakni mengadu macan melawan kerbau. Semua acara diadakan untuk dipersembahkan kepada Tuan Gubernur Ubrus. Pada hari Sabtu, 20 Syawal, Gubernur dan para opsir serta Bupati Pesisir diundang untuk bersuka-suka di kediaman Pangeran Mangkunagara. Adipati Mangkuprojo datang bersama para punggawa. Juga para kerabat hadir dengan dipimpin Pangeran Mangkuningrat dan Pangeran Notonagoro. Pangeran Mangkunagara menjamu tamu dengan sangat hormat. Kedatangan Idaler Ubrus disambut dengan tembakan kehormatan dari Kesatuan Prajurit Wanita. Idaler heran dan geleng-geleng kepala melihat sepak terjang prajurit wanita yang ketangkasannya mengalahkan prajurit pria. Idaler Ubrus sampai merogoh kocek. Sejumlah 100 rupiah diberikan kepada segenap prajurit wanita. Acara kemudian dilanjutkan dengan tarian ketangkasan oleh para prajurit, lalu berikutnya oleh para penari bedoyo. Tak lama kemudian yang ditunggu-tunggu pun muncul, makan besar. Setelah bersantap, seorang bidu wanita muncul mempersilahkan para tamu menari. Para punggawa pun bergantian menari. Pesta baru selesai setelah pukul 11. Idaler Ubrus dan para opsir minta pamit. Adipati Mangkunagara mengantar sampai pintu luar. Sementara para punggawa lain masih meneruskan bersuka-suka sampai pukul 2:30 sore. Pagi hari sang raja memberi hadiah 3 rakit kuda kepada Tuan Gubernur Ubrus. Juga 2 kodi kain yang sempit dan yang lebar, serta uang senilai 1.000 rial. Adipati Mangkunagara memberi serakit kuda. Ada pula dari kerabat yang memberi seekor kuda, yakni Pangeran Mangkuningrat, Pangeran Nitinagara, Pangeran Adiwijoyo, dan Pangeran Danupoyo. Para punggawa yang memberi seekor kuda adalah Raden Patih Mangkuprojo dan beberapa adipati. Semua hadiah sudah diterima oleh Gubernur Ubrus. Tuan Sekretaris juga diberi hadiah seekor kuda dan uang 100 rial. Sore hari sang raja berkenan turun ke arena latihan keprajuritan. Idaler Ubrus turut serta menyaksikan latihan bersama para bupati pesisir. Terlihat Idaler Ubrus sangat suka hati. Setelah latihan selesai, malam hari Idaler Ubrus dan para opsir masuk ke istana untuk kembali berpesta. Jam 2:30 baru bubaran. Pada hari Selasa, Tuan Gubernur Ubrus berangkat ke Yogyakarta pada tanggal 23 Syawal. Adipati Mangkuprojo mengantar Tuan Ubrus sampai ke pondokan di Dersanan. Lalu rombongan berangkat ke Yogyakarta dikawal Tumenggung Mangkuyudo. Rombongan Idaler berhenti semalam di Tangkisan. Patih Adipati Danurejo sudah menunggu di Tangkisan bersama seorang bupati, Ki Tumenggung Notoyudo. Pagi hari berikutnya, rombongan Tuan Gubernur melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Pada hari Kamis, rombongan gubernur masuk ke Yogyakarta. Sultan menyambut di desa Widoro. Kedua pembesar bersalaman dan berangkulan. Sultan sangat suka melihat kedatangan Idaler Ubrus. Teringat kembali kenangan sewaktu masih berperang bersama. Jamuan lalu dikeluarkan untuk menyambut tamu. Setelah beristirahat sejenak, rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke kota Yogyakarta. Masih di hari yang sama, Kamis 26 Syawal, Gubernur Ubrus tiba di alun-alun. Tembakan meriam terdengar bergemuruh menyambut sang tamu. Gending munggang terdengar nyaring dari si Tinggil. Sultan menggandeng Idaler Ubrus masuk ke dalam puri. Jamuan kembali dikeluarkan. Tak lama kemudian, Ubrus minta pamit ke pondokan untuk beristirahat. Pertemuan akan kembali dilanjutkan esok pagi. Pagi hari berikutnya, serombongan pasukan dari Surakarta datang. Mereka membawa putri Sultan, Kanjeng Ratu Bendoro. Putri sulung Sultan itu telah menikah dengan sepupu sendiri, yakni Adipati Mangkunagara. Kedatangan Ratu Bandoro diantar seorang wadono dalam,
Tumenggung Puspakusuma. Ikut serta mengantar Pangeran Mangkuningrat. Ratu Bendoro langsung masuk ke dalam puri untuk menjumpai sang ayah, sang ibu, dan para sesepuh Yogya. Pada saat bersamaan, Tuan Gubernur dipersilahkan masuk ke istana. Tuan Ubrus masuk diiringi Tuan Sekretaris dan para opsir. Para bupati pesisir turut mengiringi. Punggawa dari Surakarta yang ikut juga turut menghadap, yakni Tumenggung Mangkuyuda, termasuk dua pengantar Ratu Bendoro, yakni Tumenggung Puspakusuma dan Pangeran Mangkuningrat. Para alperes juga ikut serta menikmati jamuan Sultan. Sultan duduk berdua dengan Gubernur Ubrus. Para opsir berjajar bersama para adipati. Kerabat berada di depan bersama Adipati Danurejo dan Adipati Semarang. Pangeran Mangkuningrat duduk di antara para kerabat dari Yogya. Tumenggung Puspakusuma dan Adipati Danurejo duduk di dekat Pangeran Diponegoro. Tumenggung Notoyudo berjajar bersama para adipati di depan. Seorang bupati dari Surakarta terkena larangan. Ikat pinggangnya dari kain putih berindah, kain yang dilarang dipakai di kesultanan. Sultan berkata, "Hei Puspakusuma, Pugawa anak Prabu Surakarta bukannya tidak mengizinkan, tetapi di sini kain putih berindah menjadi larangan." Puspakusuma lalu diberi kain kuning dan disuruh untuk berganti baju. Sultan berkata lagi, "Selama engkau di sini, pakailah kain dari pemberianku saja." Puspakusuma menyembah lalu keluar untuk berganti baju. Penari topeng kemudian keluar, dari mantri jeru dan mantri ketanggung. Ideler Ubrus tampak suka melihat penampilan penari topeng. Sambil menyaksikan pertunjukan, para tamu dipersilahkan menikmati jamuan. Setelah tari topeng selesai, penari Bedoyo keluar. Adipati Danurejo dan Adipati Semarang disuruh mendekat ke Sultan. Keduanya diminta menjadi wakil untuk bertepuk tangan mengiringi tarian Bedoyo. Sultan berkenan turun dan memasang sumping bunga di telinga. Sultan lalu duduk kembali dan menyeduh param. Ada 3 wadah param yang diseduh. 2 wadah lalu diberikan kepada para punggawa pesisir dan punggawa Yogya. 1 wadah yang lain diberikan kepada 2 bupati dari Surakarta, Pangeran Mangkuningrat dan Puspakusuma. Ketika menyerahkan, Sultan berkata, "Nak, kalian pakailah param. Si Puspakusuma ini menantu keponakanku. Orangnya tampan. Hei para adipati, lihatlah menantuku ini. Tidak mengecewakan penampilannya serta gagah." Para punggawa menyaut, "Benar Paduka, sungguh pantas memegang tombak." Sultan tertawa dan berkata, "Ini balasan orang yang ikut menderita." Tarian Bedoyo telah selesai. Sultan berkenan turun ke gelanggang untuk menari. Para bupati bergerak mengikuti. Meriam menggelegar sebagai tanda kehormatan. Bersusul-susul bunyinya seperti gunung runtuh. Alunan gending remeng telah terdengar nyaring. Sultan menari cekatan dan menantang sambil menarik keris. Para bupati pun menarik keris ikut menantang-nantang. Sultan menantang, "Ayo, siapa yang menjadi musuh tanah Jawa dan musuh dari Kompeni? Kalau aku masih ada di alam dunia, aku ini sungguh satu-satunya raja di Mataram. Melawan ratusan ribu prajurit tak berkurang kesaktianku. Walau melawan 100.000 raksasa memenuhi tanah Jawa, tak akan gentar si Mangkubumi." Tumenggung Puspakusuma hanya tertegun menyaksikan ulah para bupati. Dia sendiri yang tidak menarik keris. Seseorang kemudian mengingatkan, "Dinda, tariklah kerismu." Puspakusuma menarik kerisnya, tetapi tetap tertegun sambil kerisnya menunjuk. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Tidak pula ikut menantang-nantang. Sikapnya tampak kebingungan seperti Arya Wibisono melihat sang kakak Prabu Rahwana yang akan turun ke medan perang. Sementara punggawa yang lain mengikuti gerakan Sultan menari. Selesai menari, Sultan kembali duduk di singgasana. Giliran Tuan Gubernur dipersilahkan menari bersama para opsir. Setelah selesai, giliran Adipati Danurejo dan Adipati Semarang yang maju. Semua bersuka-suka dari pukul 9 pagi sampai pukul 11 malam. Tuan Gubernur sudah 2 hari berada di Yogya. Sultan berkenan berkunjung ke loji. Para punggawa dan kerabat turut serta.
Kembali acara bersuka-suka digelar di loji. Seharian mereka berpesta sampai sore. Pada hari Senin, Sultan menyajikan pertunjukan adu macan melawan kerbau atau disebut rampokan. Singkat cerita, Gubernur Ubrus sudah 13 hari berada di Jogja. Sultan sudah memberi hadiah berupa kuda dan uang yang nilainya sama dengan hadiah Sang Raja Surakarta. Juga para adipati dan kerabat sudah memberi hadiah kuda, seperti halnya Punggawa Surakarta. Pada hari Sabtu tanggal 4 Dzulkaidah, Idaler Ubrus berangkat dari Jogja. Patih Adipati Danurjo mengantar sampai Tangkilan. Selanjutnya Tumenggung Notoyudo ikut serta mengantar Idaler sampai Semarang bersama seorang Punggawa Surakarta. Adapun Punggawa Surakarta yang datang bersama Ratu Bendoro tetap tinggal di Jogja, yakni Raden Puspakusumo dan Pangeran Mangkuningrat. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.